Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita semua ada dalam sukacita, dalam tuntunan Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan. Tapi cuma satu ayat. Saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bacakan sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kenapa saya memilih firman ini untuk kita sama-sama belajar? Karena banyak kali kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati manusia. Saya ulangi, banyak kali kita melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangi hati manusia. Tapi kita tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, Sang Pencipta kita ini. Kita lebih asik dengan menyenangkan hati manusia. Yang penting manusia senang, kita ada dalam posisi yang aman, kita ada dalam posisi yang nyaman. Nah, kita merasa bahwa hidup kita hanya tergantung jika manusia merasa nyaman. Tapi kita tidak ikut apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa yang kita harus senangi itu adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini, bukan manusia semata-mata. Tapi memang dalam dunia kita harus membuat sesuatu yang terbaik, karena kita hidup bersosialisasi dengan siapapun. Tapi jangan sampai karena kita mau menyenangkan manusia, kita lebih buat yang terbaik untuk manusia. Untuk pelayanan kita tidak ada waktu, untuk membaca Alkitab kita tidak ada waktu, untuk melakukan hal-hal sosial kita tidak pernah ada waktu. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal duniawi kita selalu ada waktu. Mungkin di masa muda kita ugal-ugalan di jalan, kita ada waktu. Untuk datang ke gereja kita tidak ada waktu. Untuk menolong orang lain kita tidak ada waktu. Untuk datang ke gereja kita pun tidak ada waktu. Kita seolah-olah melakukan segala sesuatu yang penting manusia senang. Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Padahal Tuhan harus menjadi prioritas kita. Kita berbicara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bertindak semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena Tuhanlah yang selalu mengerjakan pekerjaan baik dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena kita akan selalu jatuh dalam dosa. Kita tidak akan pernah sempurna kalau bukan karena Tuhan. Jadi cukup jelas bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu berlandaskan apa yang Tuhan mau, saya sangat yakin dan percaya bahwa semua akan baik adanya. Ada tantangan pasti, ada pergumulan pasti. Tapi yakinlah kalau kita melakukan segala sesuatu tulus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Tuhan akan buat hal-hal baik dalam hidup kita. Tuhan akan buat terobosan-terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau taat akan Tuhan. Lakukan segala sesuatu bukan untuk orang lain. Karena manusia pasti bisa mengecewakan kita. Tapi kalau bersama Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia pribadi yang setia. Dia pribadi yang agung. Dia ketika Ia berjanji, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah ingkar akan janji-janji yang telah Ia sampaikan kepada kita. Kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, cara terbaik kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan sesuai dengan aturan main yang Tuhan tetapkan. Mari kita baca Alkitab. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, maka semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan
akan terjadi sesuai rencananya, bukan rencana kita. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mau mengimani itu, kita melakukan yang terbaik, Tuhan siapkan hal-hal baik juga untuk kita. Mari lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau hati Tuhan telah senang, yakin dan percaya, semuanya akan menjadi baik. Keadaan yang tadinya tidak baik, Tuhan rubah menjadi baik, karena Dia pemilik kehidupan yang sejati. Demikian perenungan singkat yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga kita semangat, punya visi misi yang baik, karena bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara.